Halo teman-teman semuanya, ya kita kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang SolidWorks. SolidWorks, kalau kemarin kita kan sudah belajar tentang interface. Ya, hari ini kita mau belajar tentang lanjut untuk bagian sketch. Langsung saja kita mulai di bagian part di sini. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, untuk terkait dalam membuat sketch, kita itu tentukan dulu kita mau buatnya di top, front, atau right. Nah, seperti ini kita masuk ke sketch, bagian sketch. Terus kita klik sketch di sini. Nah, di sini ada front, ada top, ada right. Misal kita mau menggambar di front. Oh ya, sebelumnya kita masuk ke pengaturan dulu ya. Kita setting untuk bagian untuk pengaturan di sini kita klik bagian sketch. Nah, di sini. Ini untuk auto rotate-nya kita centang saja biar nanti kalau semisal kita mau buat sketch di top atau front itu langsung ke pandangannya. Jadi tidak ke bagian diri. Kalau semisal ini nggak dicentang nanti teman-teman akan sedikit kesusahan lah dalam membuat sketch. Atau mungkin karena saya sudah terbiasa pakai ini, jadi ini kita centang. Lalu ini bagian enable on screen numerik ini kita centang supaya bisa kita memberikan dimensi itu secara langsung. Jadi kan kalau SolidWorks seperti biasanya, kalau tidak disetting, itu pemberian dimensinya itu masih nanti, maksudnya kita pakai smart dimension. Kalau kita centang ini, kita centang dan centang, maka nanti dimensinya bisa secara langsung. Mungkin saya bisa berikan contoh untuk bedanya. Misal ini dan ini tidak saya centang. Terus saya oke. Saya kembali lagi. Misal saya klik sketch di sini. Saya masuk ke front. Nah, otomatis kalau di awal itu akan seperti itu. Nanti kita terlihatnya itu setelah kita membuat, misal saya berikan contoh, kita buat seperti ini ya. Saya exit, saya tampilkan. Terus saya mau buat sketch lagi di top, misal saya sketch. Nah, ini tampilannya tidak berubah ke top. Terus, misal kita mau buat lagi, kita buat sketch baru. Kita pilih di bagian front. Kita buat rectangle. Nah, di sini kan kita tidak bisa menuliskan dimensi. Kita bisa menuliskan dimensinya setelah kita klik. Lalu kita klik Smart Dimension di sini. Nah, baru bisa kita memberikan dimensi. Nah, seandainya yang tadi, misal ini saya exit dulu, saya hapus dulu. Yang bagian pengaturan, yang auto rotate sama yang ini enable on screen ini kita centang. Ini saya centang dan ini juga saya centang. Oke. Nanti bisa otomatis sendiri. Misal saya buat lagi di front. Saya buat rectangle. Nah, di sini kan sudah ada dimensinya. Kita bisa langsung mengetik misal 100 kali 100. Nah, seperti ini bisa. Terus, semisal kita mau buat lagi. Ini sketchnya sudah jadi. Kita pindah ke rect. Ini, rect, klik kanan, kita sketch. Nah, otomatis akan tampilannya itu pindah di rect, teman-teman. Oke, langsung saja. Mungkin itu awalan dari. Jadi, yang penting intinya yang di pengaturan tadi, saya sarankan karena nantinya punya saya kan dicentang. Nanti kalau teman-teman mengikuti ini jangan bingung. Jadi ini harus dicentang terlebih dahulu yang atas auto rotate dan bagian enable on screen. Oke, begitu. Kita langsung ke pembelajaran kita tentang sketch. Ini saya hapus dulu. Nah, hari ini kita akan menggambar sebuah sketch seperti ini. Mungkin untuk gambar pertama, bagaimana kita membuat sketch ini di SolidWorks. Kalau teman-teman kan sudah belajar di AutoCAD mungkin dan Fusion mungkin atau juga Inventor mungkin membuat sketch terlebih itu hal yang biasa. Mari kita coba untuk di SolidWorks ini.
Oke, langsung saja kita klik sketch. Misal saya makainya itu pakai front saja, kita klik front di sini. Nah, di SolidWorks itu sudah ada untuk titik pusatnya. Jadi titik pusat di sini harus kita pakai sebagai acuan. Tidak harus di tengah. Mungkin kita bisa menggambarnya ke samping, tapi ini harus sebagai acuan untuk menggambar di titik awal, origin. Lalu, dalam menggambar di SolidWorks, kita usahakan di sini kan ada underdefinite. Kita buat seluruh garis atau kontur yang kita buat itu harus fully definite. Oke, untuk fully definite itu apa nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, langsung saja untuk menggambar. Kita buat dulu di sini ada satu lingkaran, dua lingkaran. Ukuran 25 dan 48. Saya pakai circle. Saya biasanya itu memberikan dimensi di akhir, walaupun saya memberikan dimensi sekarang juga bisa. Saya buat dulu lingkarannya, ada dua lingkaran di sini. Lalu di sini juga ada dua lingkaran, ukuran 26 dan 10. Saya gambar dulu lingkarannya. Nah, untuk di SolidWorks itu kita enak teman-teman. Kita buat dulu bendanya, baru kita nanti kasih dimensi. Mungkin bisa saya kasih garis bantu. Nah, untuk garis bantu, teman-teman ini garisnya kita ganti ke construction di sini, karena kita makainya garis bantu. Nah, setelah jadi seperti ini, tinggal kita berikan dimensi dengan menggunakan Smart Dimension. Kita ukur di sini tadi 25. Lalu ada 48, 10 dan 26. Di sini 48. Yang kecil 10. Lalu 26. Nah, ini kan masih underdefinite ini. Maksudnya underdefinite, ini kan masih ada sesuatu yang belum terdefinisi. Misal ini jarak dari sini sama lingkaran ini kan belum ada, otomatis lingkarannya bisa saya geser. Nah, itu maksudnya belum definite. Lalu caranya biar terdefinisi atau fully define, kita berikan jaraknya di sini berapa? Oh, 66. Langsung saja kita ke Smart Dimension. Dari lingkaran ini sama lingkaran ini, jaraknya 66. Nah, akan menjadi fully definite di sini. Lalu kita tinggal buat garis yang di sini. Untuk cara saya, kita buat garis sembarang terlebih dahulu. Nah, garis sembarang. Lalu garisnya ini kita pilih kita seleksi. Yang ini kita seleksi juga. Nah, di sini ada pilihan, ada tangen, ada fix, ada equal. Nah, untuk tangen ini kita menempelkan untuk garis ke lingkaran, dan fix ini untuk mengunci. Jadi kita mengunci supaya tidak bisa pindah. Karena kita mau menempelkan, kita pakai tangen. Nah, garis yang satunya juga kita tangen, yang ini. Otomatis sudah tergabung. Nah, selanjutnya kita kan mau memotong ini. Kita potong dulu di sini. Kita pakai trim. Nah, untuk cara penggunaannya itu hampir sama di AutoCAD dan lainnya. Di sini ada power trim, ada trim to close. Saya biasanya pakai power dan trim to close. Kalau trim to close, kita klik saja garisnya, nanti hilang sendiri. Nah, sudah kita centang. Lalu tinggal kita mirror saja. Garisnya ini kan sama sini sama. Kita tinggal mirror. Caranya begini. Kita klik mirror di sini. Nah, lalu di sini ada entities to mirror. Entities to mirror itu maksudnya bagian mana yang akan kita mirrorkan, garis yang akan kita mirror. Kan kita klik di sini. Nah, selanjutnya ada mirror about. Mirror about ini adalah sebuah garis acuan dari kita mirror. Garis acuannya mirror about, garis yang akan di mirror masuk ke entities. Mirror about kita pilih
garis tengah ini karena kita akan mirrornya ke sini kan. Kita klik. Nah, sudah terlihat bayang-bayang kuning, lalu kita centang saja. Oke, sudah selesai jadi. Lalu kita tinggal trim bagian yang tidak perlu. Kita lihat gambarnya. Nah, di sini kita trim dan di sini juga kita trim. Kita trim di sini. Nah, sudah jadi dan di sini sudah fully definite. Akhirnya benda ini sudah terdefinisi, sudah terkunci, sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Oke, begitu teman-teman. Kita lanjut ke gambar berikutnya mungkin. Gambar sketch yang berikutnya. Ini tinggal untuk SolidWorks kita membuatnya kan per part. Maka untuk kita membuat sketch baru, tentu kita buat part baru. Caranya bisa teman-teman klik di sini ada new atau pilih di file, di sini juga ada new. Atau ada CTRLN lebih cepat. Kita klik new, kita masuk lagi ke part. Oke, kita lihat dulu untuk sketch yang berikutnya. Nah, mungkin agak rumit ya teman-teman di sini. Tapi kalau di SolidWorks kita tenang karena kita akan menggambar sketsanya untuk dimensinya kan di akhir. Beda kalau kita di AutoCAD kita harus membuat garis di sini jaraknya 20 terus 20 lagi kan. Kita buat lagi. Kita pakai sketch, mungkin saya pakai front lagi. Saya buat garis acuannya ke sini. Terus saya ke atas, kita lihat polanya. Kita buat setengah dulu, nanti tinggal kita mirror ya. Kita buat polanya seperti ini. Ke atas, ke sana, terus ke atas. Ini sejajar. 1, 2, 3, 4. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mungkin di sini gambarnya terlihat aneh ya. Iya, aneh karena kita belum memberikan dimensinya. Kalau kita sudah berikan semua dimensi yang ada, gambar ini akan membentuk seperti gambar yang contoh berikut ini. Maka dari itu, langsung saja kita buat untuk dimensioningnya. Untuk garisnya kita ganti dulu ke construction, karena garis sumbu. Kita berikan dimensi di sini jaraknya 180. Lalu juga jaraknya ini 50 dan 80. Caranya kita klik garisnya di sini. Kita klik di sini. Nah, untuk kita membuat diameter, kita tinggal tarik ke bawah. Seperti ini kan. Diameter 50. Yang ini diameter 80. Nah, karena ini sedikit tidak rapi, kita bisa tarik dulu seperti ini, teman-teman. Biar garisnya ke atas. Karena kan kita membuat dimensinya kan dari atas. Oke, dimensi selanjutnya 50, 40, 30, 20, 10, dan 5. Ini kan dimulai dari 50, 40, 30, 20, 10, dan 5. Nah, ini kan polanya sudah hampir terbentuk, kita tinggal berikan dimensi untuk jarak-jaraknya. Ini jaraknya dari sini sampai ke sini 20.
Yang ini kan 40. Yang sini kita 20. Yang sini juga 20. 20 lagi. Juga 20. 20. Yang ini juga 20. Lalu langkah terakhir kita tinggal mirror saja. Untuk bendanya ini kita tinggal mirrorkan. Sama seperti sebelumnya, kita klik mirror, entitiesnya bisa kita blok di sini. Semuanya. Kita blok, lalu mirror robotnya kita pilih garis yang akan kita mirrorkan di sini. Lalu tinggal kita centang. Oke, gambarnya sudah jadi. Dan inilah gambar dari benda ini. Mungkin kan di sini ada garis lanjut, tinggal kita sambung saja. Nah, seperti ini teman-teman. Gambarnya kita sudah jadi. Jadi untuk menggambar di SolidWorks itu cukup mudah. Jadi begitu untuk pembelajaran sketch kali ini. Nanti kita akan lanjut di pembelajaran sketch part 2. Terima kasih, sampai jumpa.